Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita bersama di dalam sekolah minggu online kita tanggal 19 Februari 2023. Puji Tuhan adik-adik semua, kali ini kita boleh berkumpul bersama-sama di dalam sekolah minggu online kita. Dan kita akan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan di saat ini. Adik-adik semua yang di rumah, kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Dan pagi ini kita menaikkan pujian yang berkata, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, gunung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, gunung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik adik-adik semua, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh adik sekolah minggu dari kelas Tanggung SMA. Kepada adik dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke sekolah minggu, kita berdoa mulai. Tuhan, di pagi hari ini kita mau sekolah minggu, Engkau sudah mengumpul kita jadi satu. Tuhan, berkatilah kakak pengajar dan teman-teman sekalian. Tuhan, terima kasih sekali. Amin. Ya, terima kasih kepada adik dari Sekolah Minggu SMA yang telah membawa kita di dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik adik-adik semua, kita akan terus memuji Tuhan. Masih dalam posisi berdiri, adik-adik semua kita akan menyanyi dua lagu, Aku Diberkati dan Hati-hati Gunakan Tanganmu. Semua tahu? Iya, kalau semua tahu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dia bangun pagi hari, siang berganti malam. Aku diberkati. KTK pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Irma. Kepada Kakak Irma dipersilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Irma. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini Kakak Irma akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan bercerita yang terambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4 dengan judul perikop Hal Memberi Sedekah. Mari adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur hari ini kami masih diizinkan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengar cerita tentang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan, dan terlebih kami mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kami semua, baik Kakak Irma yang akan membaca maupun adik-adik yang juga membaca dan mendengarkan firman
pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Adik-adik mungkin pernah mendengar berita tentang bencana alam ya. Akhir-akhir ini kita mendengar dari TV atau dari media sosial, dari Facebook atau Instagram, banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia seperti banjir, gempa bumi, dan banyak orang yang mengungsi ya karena menghindar dari bahaya akibat gempa bumi atau banjir tadi. Nah, kalau mereka dalam situasi seperti itu, kadang ada orang-orang yang datang membantu ya. Mereka memberi sumbangan, mereka memberi bantuan, kemudian mereka mendokumentasi, mereka foto, mereka rekam, buat video, kemudian mereka upload, mereka masukkan ke Facebook, ke Instagram. Supaya apa? Supaya bisa dilihat orang, bisa dipuji oleh orang bahwa mereka adalah orang yang baik, bahwa mereka itu melakukan hal-hal yang baik, sehingga bisa dipuji oleh orang lain. Dalam pembacaan firman hari ini, kita akan belajar bersama-sama bagaimana pandangan Tuhan Yesus dalam hal memberi sedekah. Nah, adik-adik, dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkhotbah, memberikan pengajaran kepada banyak orang. Nah, biasanya kita kenal ya khotbah di bukit, di mana Tuhan mengajarkan banyak orang. Dan pada ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya kita lihat Tuhan mengajarkan tentang ucapan bahagia, mengajarkan tentang menjadi garam dan terang. Dan pada pasal ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita dalam memberi. Dalam khotbah kepada orang banyak tersebut, Tuhan Yesus menyinggung tentang kewajiban agama orang Yahudi yang meliputi bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Orang-orang Yahudi kecenderungannya suka menonjolkan diri pada saat melakukan kewajiban agamanya. Mereka seringkali melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut supaya dilihat orang, supaya dipuji oleh orang, supaya orang lain menilai mereka sebagai orang yang beribadah, orang yang taat pada agama, dan orang yang hidupnya benar. Tapi kita lihat di sini bahwa Tuhan sebenarnya tidak melarang orang-orang untuk memberi sedekah. Tapi yang Tuhan kecam, yang Tuhan tidak inginkan adalah apabila mereka memberi bukan dengan ketulusan, tapi untuk mencari pujian dari orang lain. Nah, adik-adik, di dalam cerita ini kita bisa mengambil satu hikmah bahwa Tuhan ingin supaya kita memberi dengan hati yang tulus, bukan karena ada pamrih, bukan karena kita ingin supaya orang lain memuji kita,
supaya orang lain mengucap terima kasih kepada kita karena perbuatan baik yang kita buat. Nah, bagaimana kalau perbuatan baik yang kita buat ternyata tidak dihargai, diabaikan oleh orang lain? Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala perbuatan baik kita itu akan mendapat upah dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu sedih atau kecewa apabila kita melakukan kebaikan tapi tidak dinilai, tidak dihargai atau diabaikan orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan upah kepada kita, yaitu berkat kepada kita semua yang mau berbuat baik, bukan untuk mencari nama, bukan untuk supaya dibalas, bukan untuk mendapat pujian, tapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau berbuat baik untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita supaya kita dimampukan untuk terus berbuat baik dalam kondisi apapun dengan hati yang tulus. Amin. Baik adik-adik semua, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mengangkat pujian dari dalam Kidung Jemaat 433, Aku Suka Berbagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tertahu apalah aku yang kanan. Baik adik-adik semua, kita akan ada dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Untuk itu akan dibawakan oleh adik dari kelompok Tunas Tanggung kelompok 1. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, kita akan berdoa persembahan dan doa syafaat. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada adik yang sudah membawa kita di dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik semua, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita di saat ini. Kakak undang sekali lagi untuk bangkit berdiri semua, dan kita mengangkat pujian. Bapa terima kasih. Dalam sikap doa kita menyanyikan pujian ini. Sekolah minggu di saat ini sudah selesai. Mari kita mengangkat pujian selesai sekolah minggu. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan lindungimu. Kakak hitung dan kita ucapkan salam Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu kita selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.